Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, tadi kita dengar cerita di dalam Injil ada dua kelompok orang yang mati atas cara yang sangat mengerikan. Pertama, kelompok orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus dan ada 18 orang yang tertimpa menara di dekat Siloam. Dan orang-orang Yahudi pada waktu itu berpikir mereka mati atas cara demikian karena dosa-dosanya besar. Karena mereka melakukan banyak sekali perbuatan-perbuatan salah, keliru, serong. Maka mereka tanya kepada Yesus, kira-kira pendapat Yesus itu bagaimana? Jadi mereka seolah-olah bertanya tentang pendapat politik dari Yesus. Kalau Yesus berkata bahwa mereka wajar mati seperti begitu, maka bagi orang-orang Yahudi, Yesus ini tidak membela bangsanya. Dia dianggap pengkhianat. Kalau Yesus berkata wajarlah mereka mati seperti begitu, itu berarti Yesus itu memihak kepada kerajaan Roma penjajah. Tetapi kalau Yesus mengatakan bahwa tidak boleh seperti begitu, maka seolah-olah Yesus itu berpihak kepada pihak bangsanya. Jadi mereka coba meminta pendapat politik dari Yesus untuk menjebak dia. Nah, jawab Yesus adalah bertobat. Baik orang yang celaka atas cara mengerikan itu, maupun orang-orang yang merasa diri benar, dua-dua harus bertobat. Nah, ibu bapak, sekarang kita coba melihat apa artinya bertobat. Bertobat artinya kita kembali dari jalan yang salah, kita kembali kepada jalan yang menuntun kita kepada tujuan utama. Kita meninggalkan jalan-jalan yang keliru dan kembali kepada jalan yang menuntun kita kepada tujuan utama kita. Dalam bahasa rohani, bertobat artinya kita mengalihkan pikiran kita dari pikiran yang salah, pikiran yang kotor, pikiran yang tidak benar. Kita alihkan pikiran itu kepada Tuhan dan kita berusaha menyesal apa yang kita buat sebagai perbuatan atau pikiran yang salah dan keliru. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, konsekuensinya bagi pertobatan adalah begini. Bagi orang-orang yang merasa dia itu orang berdosa, orang-orang seperti begini mestinya kita ajak supaya jangan terus-menerus berpikir saya ini orang berdosa. Tidak. Kita mesti ajak mereka untuk beralih dari dosa, berjuang untuk menjadi kudus, menjadi saleh. Jadi kita tidak usah tinggal terus di dalam dosa dan menyesali perbuatan kita. Aduh, saya ini pendosa berat dan malang. Tidak, kita diajak untuk kembali. Allah memberi kita kesempatan supaya kita kembali kepada jalan yang benar. Ini konsekuensi pertama. Yang berdosa, yang menganggap dirinya terhukum, tidak usah terus-menerus berpikir aku ini orang berdosa. Ayo kembali kepada jalan yang benar. Yang kedua adalah ada juga kelompok orang yang merasa aku tidak berbuat salah kok. Hidup saya baik-baik saja. Hidup saya aman-aman saja. Nah, kepada orang-orang ini
juga diajak supaya mereka sadar bahwa keadaan mereka itu tidak beres-beres saja. Keadaan yang aman itu tidak berarti beres. Artinya dia juga bisa jatuh kembali di dalam dosa. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, ada sebuah doa yang bagus sekali. Doa yang bagus sekali biasanya didoakan oleh para imam, para biarawan dan biarawati pada hari Minggu Palma atau pada hari Jumat Agung. Dalam doa itu dikatakan begini, kami mohon ya Tuhan supaya Engkau berkenan menuntun orang-orang yang saleh. Jadi orang-orang saleh minta untuk dituntun, dan ya Tuhan ampunilah orang-orang yang salah. Yang saleh mohon dituntun, yang salah mohon diampun. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, pertobatan itu berlaku bagi orang-orang yang berdosa pun orang-orang yang merasa diri aman-aman saja. Berarti pertanyaan kita berikutnya, apa artinya jalan utama itu? Berbalik dari jalan yang salah dan pilih jalan yang menghantar kita ke tujuan utama kita. Pada waktu kita dibaptis, pada waktu itu kita diminta oleh gereja untuk melakukan dua hal utama. Hal yang pertama, gereja minta kepada kita supaya kita menolak iblis, menolak setan. Ini permintaan pertama. Kita ditanya apakah kamu berjanji untuk menyangkal setan, menyangkal perbuatan-perbuatannya? Dan kita katakan, saya menyangkal, saya sanggup untuk tidak percaya kepada setan. Ya, kita katakan begitu. Yang kedua yang gereja minta pada kita pada waktu dibaptis adalah, percayakah engkau kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa? Percayakah kepada Yesus? Percayakah kepada gereja? Itu yang gereja tanya kepada kita. Dan kita jawab percaya. Nah, ibu bapak, dua hal ini merupakan tujuan. Tujuan yang salah adalah ketika kita berkompromi dengan setan. Kita setuju dengan godaan setan. Kita ingat pada hari Minggu Prapaskah pertama kita baca tentang Yesus digoda di padang gurun. 3 kali digoda itu. Dan cerita itu mengatakan bahwa Yesus menang atas godaan itu. Nah, ibu bapak, kita kadang-kadang kita kalah. Kalah di dalam godaan itu. Kita jatuh di dalam pencobaan itu. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, kita semua harus berjuang untuk menang dari setiap godaan. Maka kita selama masa pantang dan puasa ini, kita berjuang menuju tujuan utama kita itu, yaitu Tuhan. Tinggalkan perbuatan-perbuatan yang salah, tinggalkan pikiran-pikiran yang kotor, kita kembali kepada kebenaran. Saya tutup permenungan ini dengan satu contoh yang konkret. Bahwa kita bertobat itu kita berhadapan dengan mercy. Berhadapan dengan kemurahan Allah. Divine mercy. Orang yang bertobat, dia tidak bertemu dengan hukuman. Tetapi dia bertemu dengan belas kasih Allah. Kita semua tahu dari cerita hari-hari. Dan kalau kita menonton televisi atau baca koran-koran, ada operasi tangkap tangan. OTT, ya toh? Kita tahu cerita itu. Dan dibuat oleh KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi. Tangkap tangan. Pejabat yang ketangkap tangan itu akan diberi rompi oranye, orange. Dan kita lihat
Mereka malu-malu, pura-pura tutup muka begitu ya toh. Ketika ditanya oleh wartawan, bertanya pak, ya tutup muka begitu ya, malu-malu. Nah ibu bapak, apa yang terjadi dengan kita? Setiap hari Tuhan itu tangkap tangan terhadap kita. Tiap hari. Kata-kata kita salah, perbuatan kita keliru, pikiran kita kotor, hati kita tidak murni. Tuhan itu tangkap tangan kita. Kita semua tahu juga kapan saya melakukan dosa itu. Di tempat mana saya melakukan itu. Apa yang saya lakukan kita semua tahu. Dan Tuhan menangkap kita di tempat itu, di saat itu. Dan pada apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita buat salah. Dia tangkap tangan terhadap kita. Tiap hari, tiap saat. Bedanya adalah ketika KPK tangkap tangan dengan pejabat yang korupsi, dia beri pakaian oranye, orange. Tuhan tidak. Ketika dia tangkap tangan dengan kita, dia membungkus kita dengan rahmatnya. Dia membungkus kita dengan pengampunannya. Dia membungkus kita dengan kasihnya, dengan kerahimannya. Ini beda. Beda sekali. Jadi kesimpulan kita, ayo kita tinggalkan cara hidup kita yang salah dan keliru. Kita menyesalinya dan kita datang kepada pertobatan. Sebab dengan bertobat kita akan berhadapan dengan Allah yang berbelas kasih. Amin.